Masyarakat kini kembali dihadapkan pada kabar munculnya varian baru COVID-19. Beberapa negara di Asia Tenggara bahkan melaporkan lonjakan kasus dan Kementerian Kesehatan RI pun telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama. Namun apakah ini berarti kita kembali ke masa-masa sulit seperti dulu? Seberapa besar risiko varian baru ini bagi masyarakat? Kami bahas hal ini langsung dengan Widiawati, juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ibu Widya, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa, salam sehat. Salam sehat. Ibu Widya, boleh diinformasikan kepada kami bagaimana situasi terkini mengenai penyebaran dan juga penanganan COVID-19 di Indonesia sejak Kemenkes merilis surat edaran waspada? Ya, sampai sejauh ini seperti yang tadi ada di berita bahwa 72 itu sudah terkonfirmasi, tapi sebetulnya angkanya ini kan tidak terlalu tinggi dan sebetulnya kita ini varian ini bukan jenis varian yang memperparah. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dan memang sebetulnya ada penurunan di pekan-pekan belakangan ini. Dan sebetulnya juga surat edaran ini ditujukan kepada semua pihak, termasuk tadi sudah dikatakan Dinas Kesehatan, kemudian Direktur Rumah Sakit di seluruh Indonesia, kemudian lembaga pemeriksaannya, dan ini seperti dikatakan juga pada saat Pak Dante itu mengatakan bahwa lonjakannya tidak terlalu tinggi dan tetap dalam situasi yang normal. Hanya diharapkan bahwa masyarakat tetap dengan protokol kesehatan. Tadi itu, kalau misalnya sakit jangan keluar, istirahat di rumah. Kalau misalnya lebih parah, konsultasikan pada dokter yang nantinya mungkin ada obat tambahan, kemudian juga protokol kesehatan dijalankan, terus memakai masker, etika batuk dan bersin, kemudian kelola stres. Sejauh ini masih terkendali aman karena memang jenis variannya tidak memperparah keadaan. Baik, jenis variannya tidak memperparah keadaan, berbeda dengan varian Omicron atau Delta sebelumnya. Tapi apa kemudian perbedaan yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai varian baru COVID ini? Mungkin dari gejalanya atau kecepatan penularannya seperti apa, Ibu Widya? Sebetulnya tidak. Jadi ini kan masih menjadi yang variants of interest ya. Subvariannya itu karakteristiknya sama sebetulnya. Tidak ada indikasi subvarian ini lebih menular atau menyebabkan keparahan dibandingkan dengan subvarian yang lalu. Jadi kalau gejalanya sama Mbak. Jadi misalnya batuk, pilek, kemudian demam. Nah itu tadi kita kembali lagi kalau merasa tidak nyaman tinggallah di rumah. Sebetulnya kita bisa menarik manfaat sebetulnya yang positif dari kejadian COVID 2020. Kita mengerti sekali dengan trauma 2020. Nah, tapi ada satu pelajaran yang sekarang itu masyarakat sudah menerapkannya dengan baik, yaitu protokol kesehatan. Kita lihat banyak di luar masyarakat sudah dengan sendirinya kalau keluar ada kerumunan maka mereka akan pakai masker. Entah itu untuk melindungi diri orang lain karena dia sakit atau untuk melindungi dirinya ada orang lain sakit misalnya seperti itu. Kemudian juga tanpa sadar mereka semua rata-rata sudah bawa hand sanitizer kalau mereka nggak bisa cuci Ya. tangan. Nah itu yang sebetulnya harus tetap dijalankan dan buat masyarakat yang imunitasnya sudah tinggi tetap dipertahankan dengan asupan yang baik, dengan hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kesadaran sudah menjadi budaya begitu ya, belajar dari apa yang kita alami di tahun 2020. Tapi melihat perkembangan virus COVID-19 yang terus kemudian bermutasi, variannya ada selalu yang baru. Bagaimana kemudian sistem surveillance genomik Indonesia saat ini mungkin mampu mendeteksi masuknya varian baru ini? Karena kita tahu sekarang orang keluar masuk negara itu ya seperti biasa, seperti normal pada umumnya begitu, dan ada event-event tertentu, ada acara-acara besar, kita berkumpul juga beramai-ramai bersama. Bagaimana di Indonesia dengan itu tadi surveillance genomiknya, Bu Widya? Iya, tentunya kita selalu siap ya Mbak, kita selalu siap memantau situasi global dan nasional. Itu harus sih Mbak, nggak pernah lepas mau itu terjadi ada kasus misalnya ada isu COVID atau tidak ada, itu tetap dilakukan. Terus kemudian mengintensifkan penemuan-penemuan kayak seperti kasus ILI, pneumonia, dan melalui SKDR.
atau juga melalui surveillance Sentinel Ilisari. Dan yang paling penting tetap selalu memantau pelaku perjalanan luar negeri PPLN yang masuk ke negara kita walaupun saat ini memang belum ada pembatasan keluar masuk negara. Dan ini dipantau melalui Satu Sehat Health Pass yang biasa kita sebut SSHP. Dan yang paling penting pemerintah itu Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan seluruh provinsi kabupaten kota untuk penilaian risiko berkala. Udah jelas tadi juga ada surat edaran. Dan yang tidak pernah tertinggal selain dengan memantau situasi global, Sentinel dan segala macam, edukasi tentang pencegahan ini terus dijalankan, nggak pernah putus. Jadi jangan lepas dengan protokol kesehatan. Baik, baik. Ibu Widya, kesiapan rumah sakit seperti apa? Tentu kita tidak menginginkan ini terjadi kembali apa yang kita alami di masa lalu terulang. Tapi bagaimana kemudian Kemenkes memastikan kesiapan rumah sakit atas lonjakan COVID-19? Bagaimana mitigasinya? Apakah terus tetap dilakukan? Sejauh ini masih iya terus karena terpantau, jadi tentu mereka juga ada kalau segini kalau jumlah misalnya pasiennya berapa kan selalu ada berita pantauan sudah berapa kasus. Sejauh ini masih aman dan tetap ada koordinasi untuk kalau ada lonjakan dan sebagainya. Tapi kita berharap jangan ada lonjakan ya Mbak. Jadi kalau misalnya memang ada kasus nanti ada kemudian turun sembuh, kemudian kalau ada lagi ya sembuh lagi gitu. Jangan sampai trauma terjadi di 2020 kemarin berulang. Jadi kembali lagi memang edukasi dan disiplin penerapan protokol kesehatan pada diri sendiri itu amat sangat penting. Itu Mbak. Baik, Ibu Widya, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengingat ada lonjakan kasus varian COVID-19 ini? Jangan sampai terlonjak ya Mbak. Mudah-mudahan semua sehat. Jadi satu adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau misalnya badannya tidak enak, jangan bepergian. Atau kalau memang harus pergi, maka pakailah masker. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau bawa hand sanitizer kalau pergi kemana-mana. Kemudian juga kalau misalnya lagi nggak enak, tadi saya katakan bahwa walaupun sudah di rumah kemudian nggak enak, cepat konsultasi kepada dokter karena kita nggak tahu mungkin ada obat tambahan yang harus diberikan. Kemudian kelola stres, olahraga setiap hari minimal 30 menit sehari, 5 hari dalam 7 hari. Kemudian kalau pelaku perjalanan mengalami sakit selama perjalanan, maka menyampaikannya kepada awak atau personel di pesawat itu atau di kendaraan yang akan tumpangi. Jadi sekali lagi jaga kesehatan, kemudian terapkan protokol kesehatan yang sudah melekat, jangan pernah lepas, dan lakukan hidup sehat juga dengan asupannya. Baik, jangan sampai lonjakan kasus terjadi, tapi kewaspadaan harus tetap dilakukan oleh setiap individu ya. Ibu Widyawati, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami memberikan perspektifnya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.